Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Is. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak ya Ibu sudah sendiri gimana meluangkan waktu. kabarnya? Saya baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan oleh seorang pemimpin ya Pak ya. Jadi Pak, langsung saja ya Pak ya, saya berikan Bapak pertanyaannya. Hmm, Eh, Iya. Jadi gini Pak, misalnya nih selama Bapak jadi Kepsek atau Bapak ya. jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran misalnya, adakah Bapak menemukan yang namanya kasus dilema etika atau bujukan moral, Pak? Eh, Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu dilema dilema etika maupun rujukan moral. Kalau dalam pengertian yang kita ambil di Google ataupun di Wikipedia itu dilema etika itu eh, ketika di mana saya harus memilih antara yang benar dengan benar, tetapi bertentangan. Kemudian kalau rujukan moral itu ketika saya berhadapan dengan kasus antara benar dengan salah. Nah, dalam kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah yang ya dikatakan belum lama sebagai kepala sekolah, saya menemukan kasus dilema etika ketika seorang guru itu meminta izin, ya, meminta izin kepada saya untuk diberikan beberapa apa namanya ya, kemudahan atau apa ya, izin minta waktunya dipersingkat gitu, masuknya tidak 1 minggu full. Nah, kenapa kok dilema dilema etika? Eh, karena guru tersebut itu hanya jauh ya, tempat tinggalnya jauh. Kemudian anaknya kecil. Nah, kemudian guru tersebut meminta izin kepada saya untuk datang ke sekolah itu tiap ada jam pelajaran saja. Nah, di situ timbul dilema etika pada saya sebagai pimpinan. Kenapa? Karena kalau saya berikan izin, tentu guru yang lain merasa tidak adil. Akan tapi kalau tidak saya beri izin, saya juga kasihan karena guru tersebut itu yang pertama dia seorang perempuan, kemudian tempat tinggalnya jauh dan anaknya kecil-kecil itu ada 3 atau 4 ya. Nah itu merupakan eh, persoalan ataupun kasus dilema etika yang saya hadapi. Kalau ini Pak, misalnya yang kasus Bapak ceritakan tadi, ada enggak Pak yang berkaitan dengan bujukan moralnya? Menurut Bapak lah, kalau tadi kan Bapak mengatakan itu dilema, tapi rasanya ada enggak itu ke arah yang bujukan moralnya Pak? Nah ini eh, sepertinya di antara dilema etika maupun bujukan moral. Kalau dilema etika itu keduanya sama-sama benar, cuma bertentangan. Kalau saya eh, izin benar, saya tidak benar. Tapi kalau ini kalau saya izinkan sepertinya tidak benar, ya kan? Kalau tidak saya izinkan, nah seharusnya tidak saya izinkan. Kalau secara hukumnya itu ya memang tidak boleh gitu. Nah, Berarti berarti itu kemungkinan lebih kasus saya ini lebih ke bujukan moral. ya berarti gini Pak, mungkin bujukan moral tapi ada dilema etikanya juga ya Pak ya. Jadi
antara Hmm. dilema etika dan ada juga bujukan moral. Bagaimana Bapak kira-kira Pak mengidentifikasi bahwa tadi Bapak bilang itu dilema etika dan itu bujukan moral. Kira-kira identifikasi Bapak dari mana Pak? Nah, kasih apakah itu bukan moral ataupun dilema etika, memang harus kita apa ya? Kita lihat betul-betul keputusan-keputusan yang akan kita ambil ataupun masalah yang kita hadapi itu eh, ya sesuai dengan definisi apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika. Kalau bujukan moral kan hanya sekedar benar dan lawan salah. Akan tapi keputusan itu berat gitu. Nah, kalau dilema etika itu memang benar dengan benar dan juga berat keputusannya mana yang akan dipilih gitu. Iya ya Pak. Jadi kayaknya kalau yang Bapak ceritakan dilema etika tadi keadilan lawan rasa kasihan ya Pak ya. Kalau saya bisa Iya, tangkap tadi Pak keadilan ya. melawan rasa Hmm. kasihan. Terus dilema etikanya antara mungkin apa bujukan moralnya mungkin antara peraturan ya Pak, peraturan. Eh, ya Pak. Mm-mm. eh, terus Pak, kira-kira Pak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada kasus Bapak yang Bapak ceritakan tadi Pak? Nah, untuk mengambil keputusan, eh, pertama saya musyawarah dulu dengan segenap majelis guru. eh, Bagaimana saya sebenarnya sebagai eh, pimpinan mengambil keputusan ini? Apakah saya harus memberikan izin ataukah saya ada jalan keluar lain? Ya Pak. Terus Pak, mungkin langkah-langkah setelah mungkin Bapak tadi kata Bapak melakukan rapat mungkin dengan segenap majelis guru, kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak terhadap mungkin dilema etika yang pernah Bapak alami atau bujukan moral tadi Pak? Nah, untuk prosedur kemungkinan saya itu tidak ada prosedur yang baku, akan tapi rapat ataupun musyawarah untuk mengambil keputusan itulah yang kemudian saya tekankan sehingga eh, keputusan-keputusan yang saya ambil itu bisa mengakomodasi ataupun bisa melegakan banyak pihak. Jadi tidak ada prosedur yang baku terkait menangani kasus dilema etika maupun rujukan moral. Baik Pak, terus Pak, hal-hal apa saja kira-kira Pak dalam kasus yang sudah Bapak jelaskan tadi yang efektif dalam pengambilan keputusan, terutama mungkin dilema etika Pak ya, kalau bujukan moral itu Bapak mungkin harus menjalankan sesuai mungkin peraturan ya Pak ya, seperti Bapak jelaskan tadi karena dia kalau peraturan kan mudah ya Pak ya, kalau salah ya salah kan benar. Ini yang kalau masalah dilema etika yang selama ini Pak, kira-kira pengambilan keputusan yang efektif itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya, pengambilan keputusan yang efektif itu ya melibatkan semua warga sekolah, khususnya majelis guru maupun tenaga kependidikan. Jadi, kalau ada hal-hal demikian ataupun masalah-masalah yang dilematika maupun ujian moral, eh, saya mintai pendapat dari guru-guru ataupun tenaga pendidikan agar saya mendapatkan masukan mengenai masalah ini. Jadi, yang saya rasa akan efektif itu ya memutuskan sesuatu dengan musyawarah. Pak. Baik, berarti efektif yang sudah Bapak ambil, Bapak langkah yang Bapak ambil yaitu musyawarah ya Pak ya dengan seluruh mungkin majelis guru ya Pak. Terus Pak, yang selanjutnya apa saja sih Pak hal-hal yang membuat yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan masalah dilema etika tadi Pak? Eh, yang menjadi tantangan ya, yang menjadi tantangan terberat itu dalam pengambilan keputusan itu kalau ya seperti memakan buah si malakama gitulah kata orang-orang itu ya. Kalau saya ambil ini, saya harus
berhadapan dengan ini. Kalau saya ambil keputusan yang ini, saya harus berhadapan dengan eh, pihak ini gitu. Nah, itulah yang menurut saya tantangannya. Jadi itulah saya harus jeli membuat keputusan, ya terutama sekali ya saya harus mendengarkan masukan dari banyak pihak. Intinya konsekuensinya Pak ya, yang jadi tantangannya Pak ya. Konsekuensinya nanti Ya, seperti apa gitu ya Pak. Eh, Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kira-kira seperti apa prosedurnya Pak? untuk tata waktu ataupun jadwal penyelesaian masalah mengenai dilema etika maupun rujukan moral, terus terang saya ini melihatnya sesuai dengan masalah. Apabila masalah itu membutuhkan waktu yang lama, ya saya harus ada jadwal menyelesaikan masalah tersebut. Akan tapi kalau hal tersebut harus menyelesaikan pada waktu itu, ya saya harus selesaikan pada waktu itu. Contohnya kemarin ada ini ya, permasalahan antara eh, siswa, siswa yang berkelahi antara perempuan dengan laki-laki terkait masalah ejek mengejek yang masuk ke bullying ya. Nah, di satu sisi eh, kedua-duanya itu mempunyai apa ya, mempunyai alasan masing-masing yang membuat bahwa mereka itu benar. Nah, disitulah saya harus langsung memberikan keputusan. Saya ajak musyawarah pihak-pihak terkait guru maupun orang-orang ataupun siswa-siswi yang bermasalah tersebut. Baik Pak, kira-kira Pak selama ini siapa orang yang bisa membantu Bapak, atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika ini Pak? Orang ataupun faktor yang mendukung ya, yang bisa diandalkan ya. Nah, untuk faktor ataupun orang yang bisa saya andalkan itu ya tak lain tak bukan ya majelis guru ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dengan majelis guru, dengan tenaga pendidikan, setiap ada masalah kita rapat, kita musyawarahkan, kita ambil keputusan. Nah, itulah orang-orang yang eh, saya rasa mempunyai peran penting dalam setiap saya mengambil keputusan. Baik Pak, dari semua yang sudah Bapak ceritakan tadi, yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil, atau yang sudah dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Adapun pelajaran yang bisa saya ambil ataupun kita ambil itu jangan lupakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Karena dengan musyawarah kita akan pikiran kita akan lebih terbuka dan keputusan yang kita ambil pun insya Allah akan lebih bisa diterima banyak pihak. Demikian. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah rasanya menjawab semua pertanyaan yang sudah saya berikan. Semoga kita ke depannya Pak mungkin Bapak menjadi pemimpin sebagai kepala sekolah, memimpin guru dan siswa. Kalau saya mungkin saat ini sebagai pemimpin pembelajaran, semoga kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana ya Pak ya. Kemudian mungkin Amin. menjadi mungkin menjadi orang yang nanti dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan prosedur dan langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih waktunya Pak. Saya ucapkan terima Ya, kasih, ya. dan Sama-sama. ya, saya tutup ya Pak ya.
Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sesi? Alhamdulillah sehat. Bu sehat? Alhamdulillah Bu. Jadi Bu mohon waktunya Ibu ya Boleh. untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Oke, siap. Jadi kita mulai saja ya Bu. Boleh, Ya. silakan. Yang pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan yaitu pernah tidak selama Ibu menjadi pemimpin atau sebagai kepala sekolah, baik itu sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu mengalami yang namanya dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya kalau kita sebagai pemimpin itu pasti mengalami itu. Karena di satuan pendidikan yang kita pimpin itu terjadi permasalahan-permasalahan biasanya ya Bu ya, baik dari segi siswanya maupun dari segi guru-gurunya. Jadi kalau masalah apakah saya pernah ditanya, itu pernah sekali. Ya, contoh kalau bisa kita ambil contoh, salah satunya yang baru-baru ini kita hadapi di murid atau siswa yang mengalami permasalahan, yaitu adanya dua nilai kebenaran yang saya harus ambil salah satu keputusannya, di mana ada hak siswa ini yang harus terus dia belajar karena kan seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan juga ada dilema saya itu guru yang harus saya pertimbangkan perasaannya guru-guru saya karena nggak sanggup lagi mengajar anak ini. Jadi kasus ini itu sudah saya hadapi gitu Bu. Memang dihadapi. Ibu, baik Bu. Terus Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Nah, kalau masalah mengidentifikasi kita tidak lakukan secara khusus atau spesifik Bu. Tapi pada dasarnya setiap kasus yang masuk, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari data. Ya Bu ya, mencari data bukan hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi atau dari berbagai macam unsur yang akan kita pertimbangkan, terutama misal kalau kasusnya memang pada anak murid dan itu terjadi pada jam pembelajaran, nah kita akan langsung tanyakan ke wali kelas. Nah dari wali kelas kita akan langsung masuk ke wali, kalau di mata pelajaran dulu Bu, maaf, di mata pelajaran. Kemudian kita lanjut ke wali kelas, setelah dari wali kelas kita akan lanjut ke guru BK. Nah prosedurnya kalau kami mengidentifikasi atau mencari data dari sebuah permasalahan itu seperti itu. Ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang mana dua kasus itu mengandung nilai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pada dasarnya karena saya seorang pemimpin, tentu saya memiliki unsur lain dalam sebuah mengambil keputusan, yaitu musyawarah dan mufakat ya Bu ya. Jadi ketika kami sudah mengidentifikasi, mencari data seperti apa kasus atau permasalahannya, saya biasanya bersama tim ya akan memusyawarahkan atau merapatkan permasalahan ini supaya kami dapat mengambil jalan yang terbaik keputusan tersebut gitu biasanya. Gitu ya. Oke baik Bu, kita lanjut lagi, yaitu kira-kira Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau masalah prosedur atau langkah, biasanya ketika ada laporan suatu permasalahan masuk, saya itu akan mencari tahu dari awal ini kasusnya dari berbagai pihak, seperti yang di awal saya katakan. Pertama, saya akan mencari tahu dari sumber masalah itu sendiri, yaitu sang pelaku. Nah, kemudian baru saya tanya unsur penunjang lainnya seperti guru. Seperti dulu. Ya, kemudian saya akan bertanya dari unsur guru, kemudian wali kelas, guru BK, sampai ke tataran wakil kesiswaan. Nah, begitu menurut saya ketika hal ini sudah dijalankan, sebuah keputusan itu saya ambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah masuk. Gitu. Oke baik Ibu, itu tadi langkah-langkah yang Ibu sudah jelaskan.
Sekarang Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap paling efektif yaitu ketika saya sudah mengidentifikasi data-data yang saya dapatkan, kemudian saya musyawarahkan atau saya rapatkan bersama tim yang sudah saya bentuk ketika ada suatu permasalahan yang muncul di sekolah yang perlu kami ambil keputusannya. Itu biasanya Bersama tim ya Bu? Iya, benar sekali Bu, kita rapatkan bersama. Terus Bu, tantangan seperti apa yang pernah Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan itu biasanya pasti ada ya Bu ya, terutama karena ini ada dua buah keputusan yang mungkin selama ini kita anggap benar, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Bahkan mungkin menurut orang lain yang satunya lagi benar, menurut kita itu tidak benar. Nah, tantangannya ada perbedaan pemikiran inilah yang kadang-kadang membuat ada sisi nggak enak hati ya Bu ya, ada rasa bersalah atau apa gitu. Nah, kami ketika menghadapi tantangan ini mencoba meminimalisirnya dengan berdiskusi bersama, mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, dan dengan didukung oleh data-data yang ada. Begitu. Kira-kira Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika itu Ibu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira prosedurnya yang dijalankan itu seperti apa? Kita kalau dalam mengambil keputusan sebenarnya tidak ada jadwal khusus Bu, karena kita tergantung situasi dan kondisi permasalahan yang kita hadapi. Kalau memang itu urgent dan membutuhkan sesuatu keputusan yang cepat pada saat itu juga, tapi tentu melewati prosedur yang saya katakan dengan mengidentifikasi berbagai data dan laporan dari berbagai pendukung serta dimusyawarahkan, kita akan lakukan saat itu juga. Tapi seandainya memang kasus ini agak berat, melibatkan pihak luar, contoh kita harus memanggil orang tua ya untuk mengklarifikasi, atau butuh data dari luar lagi, tentu kita akan menjadwalkan seperti apa proses pengambilan keputusan ini. Tapi biasanya kami di sekolah itu punya yang namanya Senin briefing. Jadi setelah upacara kita akan duduk bersama sesama guru untuk membicarakan, misal terdapat ada kasus-kasus tertentu yang perlu kita bahas, yang misal mungkin ada yang belum selesai. Nah, tapi yang itu saya bilang katakan tadi mungkin yang bukan membutuhkan jawaban secepatnya, biasanya kita akan bahas di sana gitu Bu. Jadi ada briefing dulu ya, Iya. itu salah satu prosedurnya Bu. Mungkin Ibu butuh data ya Bu ya? Iya, benar sekali. Baik Bu, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dalam Ibu mengambil keputusan itu membantu Ibu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya. Kalau dari seseorang, saya rasa bukan hanya seseorang tapi banyak orang ya Bu ya. Karena saya di sini dalam mengambil keputusan itu bersama tim. Artinya tim itu adalah guru-guru di sekitar saya yang terlibat secara bersama, yang memberikan sumbangsih pemikiran juga terhadap kasus-kasus yang ada, sehingga ketika keputusan ini sudah diambil itu bisa diterima oleh berbagai pihak. Semuanya itu legowo untuk menerima gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah semua yang terlibat dalam membantu ya. Jadi tadi semua yang telah Ibu sampaikan, mungkin Bu, Ibu bisa berikan sedikit pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama di dilema etika ini Bu. Iya. Kalau pengalaman dalam mengambil keputusan tuh tentu saja banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan, terutama adalah bagaimana menilai sesuatu yang menurut kita itu benar, belum tentu benar menurut orang lain. Nah, kemudian ada unsur-unsur rasa kasihan, yang ketika rasa kasihan ini muncul mungkin bertentangan dengan nilai yang lain. Nah, bagaimana kita dapat meminimalisir hal itu, kita dapat mengambil keputusan dengan bijak, tentu saja dengan hasil musyawarah. Jadi ada koordinasi, ada nilai kolaborasi yang saya dapatkan ketika saya mengambil keputusan dalam keadaan adanya dilema etika, gitu ya Bu ya. Iya Bu, jadi ada hikmahnya semua itu. Iya, benar sekali Bu. Mungkin dua nilai kebajikan yang sama-sama yang penting ya Bu ya. Iya, benar tapi sekali. kita harus memilih salah satunya. Iya, betul. Atau kedua-duanya kita jalankan. Oke Bu, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dengan Ibu.
Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu ya Bu ya, lancar semua kegiatan. Amin Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.